Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa amarna bisyam wal qiyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin jamaah sidang salat tarawih, salat witir, juga salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah, memasuki pekan kedua di bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan iman, dan masih diberikan semangat untuk melanjutkan sisa-sisa di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, puasa itu tidak hanya menahan kita dari tidak makan dan tidak minum di siang hari, tetapi selain menahan hal-hal yang sifatnya fisik, juga hendaknya kita menahan hal-hal yang sifatnya batin. Seperti tema kemarin adalah menjaga lisan, yakni sesungguhnya adalah dalam rangka menjaga lidah kita agar tidak mengeluarkan sesuatu yang kotor, yang keji, bahkan fitnah, sehingga orang lain tersakiti oleh lisan kita, dan dengan itu pula maka batalah pahala puasa kita. Dari segi puasa mungkin kita selesai, tetapi dari pahala kita tidak dapat apa-apa. Hadirin, dalam rangka menahan, dalam rangka berpuasa kita, setidaknya ada 5 lubang yang harus kita jaga. Yang pertama adalah kita urutkan dari atas, lubang telinga. Lubang telinga kita, kiri dan kanan, itu harus kita jaga selama berpuasa, yakni menjaga dari mendengar perkataan-perkataan atau hal-hal yang negatif. Umat zaman dulu itu, para sahabat zaman dulu, ini saya diceritakan dari ustaz saya, yang namanya ghibah itu dulu itu tercium baunya. Jadi kalau para sahabat itu menggibah sesuatu, maka dengan sendirinya akan menutup hidung. Ini entah kebenarannya, saya juga belum menemukan sumber hukumnya, tapi ini diceritakan oleh ustaz saya waktu kecil. Atau nggak tahu ini memang hanya cerita belakang, tapi ini membekas di saya, bahwa zaman dulu itu ghibah itu terasa baunya. Jadi ketika kita menggibah seseorang, maka keluarlah bau busuk. Karena memang orang yang menceritakan orang lain seolah-olah dia sedang memakan bangkai, sedang memakan daging saudara sendiri. Alhamdulillah. Kalaulah mungkin ditampakkan, mungkin kita sedang memakan daging saudara kita sendiri. Maka cerita tadi sebenarnya relevan.
Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik, maka kita berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua adalah lubang hidungnya. Nah, kita juga harus menjaga penciuman kita dari mencium sesuatu yang buruk, terutama sesuatu yang sekiranya menimbulkan kemudorotan atau sesuatu yang jelek, baik terhadap diri kita maupun terhadap lingkungan kita, saudara kita, tetangga kita. Dan lubang yang ketiga adalah mulut. Kita harus jaga apa yang masuk dan apa yang keluar. Yang masuk tentunya adalah hal-hal yang halal, dan sampai ada yang haram ataupun makruh. Begitu juga yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai sesuatu yang buruk, sesuatu yang dapat mengakibatkan orang lain tidak nyaman, mengakibatkan orang lain merasa dirugikan, bahkan mengakibatkan orang lain merasa disakiti. Maka jagalah mulut kita sebagaimana kultum kemarin. Taruhannya menjaga mulut itu adalah disandingkan dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kita ini dalam hadis tersebut, satu, beriman kepada Allah, kedua, beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah yang baik-baik saja atau diam. Jadi ngomongnya umat Islam ini, itu taruhannya adalah iman. Ketika banyak ngomong, siap-siap saja akan dihisab apakah omongannya betul atau omongannya sesuatu yang tidak mendasar, baik itu perkataan dusta dan sebagainya. Harus hindari. Dan lubang yang ketiga adalah lubang pembuangan pembuangan depan. Ya, tidak usah dibayangkan, atau dubur ya. Nah, ini harus kita jaga, atau sebut saja lubang kemaluan. Lubang kemaluan ini adalah lubang yang sangat dimuliakan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemarin belum sempat pembahasan tentang ini, bahwa Sayyidina Ali itu sahabat yang mendapat julukan karramallahu wajhah. Para sahabat itu mendapat julukan radhiyallahu anhu. Ada dasarnya adalah ayat. Tetapi khusus Sayyidina Ali itu julukannya karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali adalah orang yang sangat mulia dan orang yang dari sejak balik sampai mendewasa, menurut riwayat, tidak pernah melihat miliknya sendiri. Saking sifat malunya, saking sifat mulianya. Sayyidina Ali tidak pernah melihat miliknya sendiri. Apa itu miliknya? Yang tadi kami sebutkan, ya, ini kemaluan. Hadirin rahimahullah. Nah, itu harus kita jaga. Jangan sampai kemaluan kita menjadi sumber dosa bagi kita. Apalagi di bulan puasa ini. Puasa kan tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hawa nafsu. Dan yang terakhir, lubang yang terakhir adalah lubang bagian belakang. Itu juga sama, harus dijaga dari hal-hal yang negatif. Jangan sampai naudzubillah memasukkan sesuatu ke lubang
belakang tanpa hak. Dan naudzubillah-nya sekarang musim hal negatif tersebut. Semoga Allah menjaga kita dan anak cucu kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik hadirin rahimakumullah, di ujung kultum ini kami ingin kembali mengingatkan bahwa diperintahkannya kita itu untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa, dan semoga dengan menjaganya kita kelima lubang tersebut menjadikan puasa kita benar-benar diterima Allah dan kita menjadi orang yang bertakwa. Saya ada syair sedikit, mungkin ada relevansinya dengan puasa ini. Begini syairnya, ini waktu saya kecil juga. Gak apa-apa di masjid dia bernyanyi, tapi bukan nyanyi-nyanyi apa. Tapi yang jelas ini adalah pelajaran kita. Tawaqqu fahaqiti ulumang faqaribi wa nawma faqalili lidurusin fakafiri. Ini waktu saya kecil, ini terngiang yang selalu diajarkan ustaz saya, artinya sangat mendalam. Ini ada hubungannya dengan puasa. Tawaqqu fahaqiti, jika kita memang merindukan, menginginkan sesuatu yang indah, ya, sesuatu kebenaran atau perjumpaan dengan Allah, maka uluman faquribi, maka dekatkanlah kepada ilmu. Jalannya menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, memuliakan ilmu. Anak kita menuntut ilmu, kita dukung. Yang jelas dekatkanlah kita dengan ilmu, karena ilmu adalah sumber dari segala sesuatu. Segala sesuatu pasti ada ilmu. Kemudian wa nauma faqulili, dan kurangilah jatah tidurnya kalian. Yang terakhir lidurusin fakasiri, dan apa, ngedres. Waktu saya kecil ngedres, apa bahasa kitanya, belajar, ya, belajar. Atau sekarang ini musimnya Ramadan, tadarus, fakasiri, diperbanyak bertadarus itu. Jadi momennya pas Ramadan, kalau kita benar-benar merindukan kebaikan, merindukan Allah, maka perbanyaklah ilmu, kemudian kurangilah tidur, dan perbanyaklah membaca Al-Quran atau berzikir. Nah, ini sangat cocok sekali dengan aktivitas kita di bulan Ramadan. Karena kalau di bulan-bulan lain akan sangat jarang kita menghadiri majelis ilmu. Dari kultum saja berarti kan kita tiap hari kultum. Belum lagi nanti kultum yang di TV menjelang berbuka, kultum lagi menjelang sahur, dan lain sebagainya. Belum lagi di HP, banyak sekali tausiah, semuanya menuju ke majelis ilmu. Kemudian kurangi tidur kita, jangan hanya tidur terus. Walaupun orang berpuasa tidurnya ibadah, tetapi tidurnya saja ibadah, maka meleknya masih lebih dari ibadah. Dan yang terakhir adalah memperbanyak tadarus, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran, atau setidaknya mendengarkan, atau misalkan ada lagi cara yang lebih apa istilahnya, mempunyai sekali dayung dapat dua pulau terlampaui, yakni memperbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan. Sholat sunnah yang duha yang tadinya 2 rakaat jadi difulkan jadi 12 rakaat. Sholat malam yang tadinya tarawih aja ditambah sholat tahajud, hajat, dan sebagainya. Di dalam sholat kan ada ayat Quran, jadi secara tidak langsung kita juga membaca ayat Al-Quran. Itu saja mungkin uraian singkat dari kami. Mudah-mudahan memberi manfaat terkhusus bagi al-fakir dan dunia bagi kita semua. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq. Nasrullah wa faqtum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.